Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah metode Jumat. Baik, sebelum kita mulai, silakan kita baca doa masing-masing aja. Doa di dalam hati aja. Berdoa, mulai. Terkait materi kita, karakteristik bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalian sebelumnya sudah belajar tentang bahasa Arab terkait satu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau misalkan ada subjek, predikat, objek. Sini coba si absen dulu ya. Marsha Rihadatul Aisyah, Liana, Khairun Nisa, Juliana, Muhammad Ali Rijani, Muhammad Ara Tulisan. Sehat ya? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Baik, kira-kira sudah siap untuk belajar pelajaran kita hari ini ya? Ada tulisan. Yang bahasa Arab yang kamu tahu yang paling khas apa yang tidak ada pada bahasa Indonesia? Kalau bahasa Arab itu ada yang kata-kata ya. Terus ukurnya tadi ada jumlah isinya, ada jumlah kerja. Oke. Baik, kalau Khairun Nisa, apa yang kamu tahu? Khas bahasa Arab, karakter bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu kata-katanya masih tahu kerja. Kalau yang bahasa Indonesia itu kata-kata yang katanya ada siapa. Masa, boleh? Kalau di bahasa Arab itu ada Arabnya Pak. Ya, kalau bahasa Indonesia tidak ada. Khairun Nisa tahu Arab? Juliana, tahu Arab? Apa? Perubahan? Arifah? Nanti bisa bisa an, bisa in atau rofa, maksud, ofat, kalau kata kerja nanti bisa jasa. Tapi kalau bahasa Indonesia kan apa? Enggak, kalau bahasa itu kalau nya jasa pasti gitu ya. Kalau makul pasti an. Kalau bahasa Indonesia tidak ada itunya. Kalau dalam bahasa Indonesia posisinya aja ya. Baik, kemudian perkuliahan kita hari ini ada dua tujuan yang ingin kita capai dalam perkuliahan kita. Pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini atau pembelajaran ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri khas linguistik dan gramatika bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Setelah selesai perkuliahan kita, harapannya Anda semua, kita semua mengerti khas bahasa Arab kayak gini, khas yang bahasa Indonesia kayak gini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua dari pembelajaran kita ini, mahasiswa dapat membandingkan struktur kedua bahasa dalam konteks penerjemahan teks Al-Quran. Bahasa Arab kayak gini sebagai bahasa sumber, bahasa Indonesia kayak gini sebagai bahasa sasaran. Sehingga dengan melihat perbedaannya, nanti kita bisa mengatasi tantangan ketika memindah dari bahasa Arab yang digunakan Al-Quran ke bahasa Indonesia. Karena terjemahan itu tidak hanya memindah arti kata, tidak bisa hanya dipindah kata. Jadi yang kita pilih itu di samping kata, makna yang ada pada kalimatnya itu juga bisa lebih. Idealnya sama persis dari bahasa Arabnya berapa kata, bahasa Indonesia berapa kata. Harus seimbang. Kalau yang lebih banyak terjemahannya biasanya modalnya tafsiriyah. Model terjemah juga cuma model tafsiriyah, penjelasan. Hari ini kita akan bahas itu yang tadi ya, bagaimana membedakan struktur kalimat tadi yang mempengaruhi ke penerjemahan. Baik, sekarang kita masuk aja ke inti materinya ya. Pertama, karakteristik bahasa Arab. Jadi sudah disebutkan oleh karakteristik pertama tadi apa? Akar kata. Dalam bahasa Arab itu kan ada akar kata. Dari kata ba, bisa jadi kitab, bisa jadi maktub, bisa jadi kataba, bisa jadi ya. Kalau bahasa Indonesia tidak ada itu. Bahasa Indonesia hanya tambahan awalan, akhiran atau sisipan. Akar kata. Atau dalam sebutnya jazar, akar kata. Jadi gabungan beberapa kata itu biasanya hurufnya sama, itu kalau diacak-acak itu maknanya berdekatan. Kayak doraba dengan rodabana ya, itu dekat tapi beda ya. Oke. Kemudian yang kedua,
derivasi bentuk kata. Biasanya morfologinya ya. Apa kalau istilah tasrif? Ada yang masih ingat kalau tasrif? Perubahan. Tahwilul asli wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima alih maksud. Perubahan dari satu kata ke berbagai bentuk kata untuk makna yang diinginkan. Jadi satu kata itu bisa menjadi 64 kata, dari kataba, yaktubu, jadi katban, kitabatan, katibun, maktubun, uktub, maktab, miktab, dan sebagainya. Kalau kita pernah belajar tadi, dari satu kata itu bisa jadi 64. Kan yang madi ada 10, mudari berapa? Ada 14. Yang madi berapa? 10 kan? 14. Yang mudari 14, masdar, 3, istifa'il, 6, sebab 6 dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan itu satu akar kata itu bisa jadi 6, dan setiap pola itu mewakili makna yang berbeda. Nah, itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian tadi i'rab, i'rab ya. I'rab itu bagi awal kecil. Kali ini ikhtilafil awamil darafilati 'alaiha lafzan. Sederhananya perubahan akhir kata, bisa an, bisa in, bisa un. Ketika dia jadi subjek, jadi fa'il, pasti un, atau istilah dalam bahasa Arab rofa. Kalau dia sebagai objek, sebagai maf'ul, berarti an. Qara'a Muhammadun kitaban. Berarti Muhammadunnya berarti subjek, kitaban jadi objek. Dalam istilah bahasa Arab maf'ul. Ya. Nah, terkadang kalau bahasa Indonesia nanti ya. Jadi kalau posisi kedua itu masih bisa dimengerti karena bisa makna itu bisa terindikasi dari Arab itu. Kalau bahasa Indonesia S P O K kita pindah O-nya objeknya kalau bukan itu jadi bedanya, jadi kacau, bisa ambigu, tidak bisa dipahami. Kalau bahasa Arab masih bisa. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, struktur kalimat ini ada jumlah ismiyah, fleksibel ada jumlah ismiyah. Kalau dalam bahasa itu bisa MD, bisa DM, menerangkan, diterangkan, bisa diterangkan, menerangkan. Kalau bahasa Indonesia hanya satu, menerangkan saja. Ya, akal firdu mauzan. Terus kalau bisa akal firdu bisa akal firdu akal mauzan, memang masih bisa. Kalau bahasa Indonesia tidak bisa. Makan monyet bisa. Harus subjek dulu, monyet makan bisa. Kalau tidak sesuai urutannya, itu akan ambigu, tidak bisa dipahami. Subjek, predikat, objek, baru keterangan, bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu dan sebagainya. Nah, ya. Jadi kalau jumlah isinya itu kalimatnya jumlah itu istilah dalam bahasa padanan bahasa Indonesia kalimat ya. Kalau kalimat pertamanya isim, kata benda, berarti isinya. Kalau kalimat pertamanya fi'il, berarti banyak al-fi'lu ya'kulu mauzan, berarti itu jumlah ismnya. Kalau ya'kulul fi'lu mauzan, berarti jumlah ismnya. Nah, perbedaan itu juga ada maknanya. Ketika dia jumlah ismnya, dia tidak terkait dengan waktu. Kalau dia jumlah, berarti dia selalu istimrar, kontinu. Yuqimus shalah, mereka selalu. Tapi kalau istimrar, ketika jumlahnya ismnya itu menunjukkan tidak ada kaitannya dengan waktu. Kalau jadi anak ada kaitannya dengan waktu. Yang terakhir, makna tersembunyi dalam bentuk dan struktur. Jelas, gender dan status tunggal. Oke. Dalam bahasa Arab itu ada gendernya, ada jenis kelamin kata itu. Ada mudzakkar, laki-laki, ada man. Kayak apa? Kitabun, laki-laki. Muhammadun, ketika kurrasatun, madrasatun itu man. Ya, Muhammadun, Fatimah. Ya. Kata-kata itu nanti menyesuaikan. Ketika Fatimah, Muhammadun Qur'an, Muhammadun al-Kitabah. Ketika Fatimah Qur'an, jadi ada ini ya, ada gendernya. Jadi kalau di rumah saya jadi bisa seperti apa sana. Itu salah satu kelebihan wakil Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Jadi ada 5 tadi ya, saya ulangi. Berbasis akar kata. Pertama, yang kedua derivasi, jadi morfologinya ya, porotnya. Kemudian ada i'rab, dan struktur kalimat yang fleksibel, bisa pindah-pindah posisi subjeknya. Kemudian maknanya semuanya langsung kita ketahuan kalau duanya. Kita bani, berarti walaupun nggak ada kata angkanya, dua buku. Kalau bahasa Indonesia harus ada kata duanya, dua buah. Kalau bahasa Indonesia buku itu mau kayak mau makan ya, mau laki-laki mau perempuan tetap makan katanya. Tidak berubah. Kalau bahasa Arab bisa akalan,
lagi kalau laki-laki. Kalau perempuan zahabat. Sekarang kita lanjut ke karakteristik bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Arab ada akar kata, kalau bahasa Indonesia tidak ada akar kata. Bahasa Indonesia analitik, tidak ada penggunaan infeksi. Artinya ia tidak menggunakan ya. Kata dalam bahasa tidak berubah bentuk, tergantung fungsinya dalam kalimat. Ada contoh kayak guru, tetap dipakai sama kata guru, baik dia sebagai subjek, sebagai pelaku atau sebagai objek atau yang melakukan perbuatan itu. Tidak ada perubahan. Kalau saya kan bisa kitabun, ada judul ketika dia pelaku, ustadzun, mudarrisun, ketika dia maf'ul sebagai objek, mudarrisan, kitaban, ada perubahan itu. Kalau bahasa Indonesia tidak guru, tidak ada jadi guru enggak, guru aja tetap, tidak ada perubahan itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua strukturnya SPOK, subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek, baru keterangan. Juga aja kaku. Makanya kalian harus ngerti itu mana subjek, mana predikat, mana objek dalam nulis. Seringkali itu mahasiswa ketika nulis skripsi, saya bingung tidak. Tadi jelas yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek. Kalian keterangan semua panjang. Ketika kita memindahkan itu kan harus jelas tuh. Kalau kita salah taruh, ini sebenarnya dia subjek, kita jadikan sebagai objek, terima kan jadi salah apa? Ini namanya Allah min ibadihi ulamaku. Takut. Orang yang takut kepada Allah hanya ulama. Ulamaku berarti yang takut Allahnya hak. Posisinya kan berubah. Oke, itu yang kedua. Struktur bahasa Indonesia SPOK. SPOK tetap juga lebih sederhana sih ya. Kemudian yang ketiga kata dibentuk melalui afiksasi. Ada awalan, ada akhiran, ada sisipan. Misalnya ajar, jadi mengajar, diajarkan, pengajaran, lihat, melihat, dilihatkan, penglihatan. Tidak, kalau bahasa kan ada pahala-pahalanya, tasrifnya ya. Kalau di bahasa Inggris ada kan, cuman tidak sebanyak di bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris kan tiga aja kan, speak, talk, tiga itu kan, tasrifnya itu. Oke, sebagai kata penutup untuk pertemuan kita kali ini boleh sih kata-kata pertemuan kita hari ini. Boleh harap tulisan, boleh kata-kata terkait perbedaan bahasa Arab bahasa kata-kata untuk pertemuan. Ya, itu dari saya untuk kita kan mempelajari tentang bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Sangat penting untuk menguasai karakteristik bahasa Arab dan bahasa Indonesia agar kita bisa menerjemahkan Al-Quran dan bisa memahami isi Al-Quran. Jadi dengan belajar materi hari ini itu termasuk kita untuk menerjemahkan Al-Quran, termasuk juga mempelajari Al-Quran. Sebagaimana dikatakan, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan salah satu bentuk dari mempelajari Al-Quran adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Oke, luar biasa ya. Oke, satu lagi boleh dari yang perempuan, boleh sama-sama. Singkat aja boleh. Kalau dari orang untuk kita bisa mempelajari, untuk bisa menerjemahkan suatu bahasa, terutama misalnya contoh dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia, tentu hal yang terpenting salah satu itu mengetahui karakteristik bahasanya itu sendiri. Karena untuk menerjemahkan itu tidak mudah, ada banyak perbandingan bahasa, ada karakteristik tersendiri, yang mana itu harus dikuasai untuk bisa mendapatkan terjemahan yang sesuai, yang tidak hanya memindahkan artinya saja, tapi juga dapat memindahkan maknanya juga supaya. Oke, baik, terima kasih. Baik, dengan dua kata-kata dari saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memotivasi kita untuk lebih lanjut mendalami materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.